dari Jakarta ya. Oke, tadi saya bertemu dengan Profesor Kunchoro di direkam ya di acara Rossi Kompas TV. Ya, saya tadi datang ke Kompas TV, tidak tahu lawan debat saya ternyata adalah Profesor Kunchoro dari Psikologi UGM, ya, Profesor Emeritus yang sudah pensiun. Nanti bisa kalian saksikan di Kompas TV jam pukul 8.30 ya, atau jam 9 ya, 8.30 atau jam 9 malam ini ya. Tadi saya tanyakan jam 9 malam sih ya. Nah, di situ ada perdebatan kami dengan Profesor Kunchoro ya, senior saya di UGM mengenai keotentikan ijazah Jokowi ya. Menurut Profesor Kunchoro itu beliau sudah melihat berkas-berkas yang ada di UGM dan meyakini bahwa ijazah Jokowi asli katanya. Dan Pak Jokowi adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Tetapi mengenai dilihat secara langsung atau melalui dari rekan-rekan, ya, ini reconnecting terus. Ya, tapi ketika saya minta beberapa hal, ya, Profesor Kunchoro tidak bisa menyatakan secara eksplisit. Pertama, yaitu apakah Profesor Kunchoro melihat adanya transkrip nilai akhir dari Saudara Joko Widodo? Jawabannya tidak, ya. Hanya KRS atau KHS. Ya. Jadi ya Profesor Kunchoro tidak bisa memastikan transkrip nilai akhir apakah ditulis tangan seperti yang ditampilkan di Dirtipidum atau diketik ya seperti yang dinyatakan oleh Bu Tifah. Jadi kalau UGM itu ya, kelas UGM itu memiliki transkrip nilai dengan standar atau format yang baku ya, format yang standar. Jadi tidak asal-asalan seperti yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya, asal-asalan dalam arti tulisan tangan ya, A, B, C, D gitu. Ya, tulisan tangan. Kurang besar suaranya? Masa? Ya, tulisan tangan. Nah, Profesor Kunchoro tidak bisa memastikan itu, makanya selalu saya minta konfirmasi melihat atau berdasarkan pernyataan dari orang yang dikenalnya di UGM gitu. Tetapi dari jawaban yang tidak eksplisit itu kita bisa menyimpulkan bahwa Profesor Kunchoro tidak melihat langsung ya transkrip nilai akhir dari Saudara Joko Widodo, tapi tetap meyakini bahwa Jokowi adalah lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM. Nah, itu tadi kontradiktifnya. Yang kedua, meskipun ada sanggahan terhadap sanggahan dari Pak Kasmujo yang mengatakan ya kepada saya maupun kepada jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia, bahwa Pak Kasmujo tidak ada peranannya dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademis atau akademik dari Joko Widodo. Tetapi Profesor Kunchoro tetap meyakini ya bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo. Nah, ini masalahnya ya. Ya, ketika saya kejar, apakah ada bukti dokumen tertulis yang menyatakan atau yang membuktikan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing Saudara Joko Widodo? Nah, Profesor Kunchoro itu menghindar. Nah, ini yang kita sesalkan ya. Harusnya katakan ada pernah melihat dokumen itu atau tidak gitu. Nah, itu
saya tidak mendapatkan jawaban juga. Profesor Kuncoro juga Profesor Kuncoro juga menghindar untuk menjawab itu secara eksplisit. Masa sih? Terlalu kecil ya suaranya. Dah, ya. Nah itu ya poin yang kedua. Poin yang ketiga ya, Profesor Kuncoro katanya telah memiliki versi ETD elektronik ya, versi Electronic Thesis and Dissertation dari skripsi Joko Widodo. Tetapi ketika saya kejar ya, apakah lembar pengesahan penguji itu ada di ETD itu yang dilihat dan dibaca atau tidak. Tetapi Profesor Kuncoro tidak juga menjawab itu secara eksplisit. Padahal saya tahu karena saya sudah lihat versi ETD-nya, ya, versi elektroniknya di Electronic Thesis and Dissertation di UGM memang tidak ada lembar pengesahan penguji. Gitu ya. Jadi saya sedikit menyaksikan ya, apakah Profesor Kuncoro ini benar-benar meneliti berkas dari Pak Jokowi secara langsung atau hanya keterangan dari pihak UGM atau pihak Fakultas Kehutanan UGM. Itu yang saya tadi agak kecewa gitu. Saya inginnya ya beliau mengatakan langsung kalau memang melihat, mengkaji, meneliti berkas-berkas yang ada di UGM itu ya harusnya kan jawaban itu harusnya lebih telak kepada saya, ya kan. Tetapi ternyata Profesor Kuncoro ternyata tidak memberikan pernyataan eksplisit atau jawaban yang eksplisit terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, atas beberapa hal tersebut ada juga yang aneh, yaitu dikatakan bahwa Bapak Kasmujo itu mungkin sudah tua, lupa, atau dikatakan bahwa ditanyai oleh saya dan Bung Dipo Nurbahagia itu dalam kondisi psikologi yang di bawah tekanan misalnya. Saya itu asumsi boleh-boleh saja ya, asumsi itu boleh-boleh saja, tetapi ketika saya tanyakan dokumen tertulis yang membantah pernyataan Pak Kasmujo juga saya kejar di situ juga tidak ada jawaban yang eksplisit yang saya harapkan ya. Terus terkait dengan lembar pengesahan skripsi itu dikatakan Profesor Kuncoro ya jangan hanya karena lembar pengesahan penguji tidak ada, maka proses akademik yang lain yang dimiliki dokumennya oleh UGM itu menjadi tidak berguna gitu loh. Nah, saya kan merujuk pada statement dari Profesor Sofyan Effendi ya bahwa beliau menanyakan ya sejumlah profesor rekannya di UGM maupun mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM maupun petugas, mungkin maksudnya petugas perpustakaan ya di UGM. Kan dikatakan Profesor Sofyan Effendi di situ bahwa lembar pengesahan kenapa tidak ada lembar pengesahan penguji ya pada skripsi itu yang karena penguji skripsi tersebut belum atau tidak diuji. Jadi meskipun seseorang sudah ya anggap saja seseorang itu di UGM sudah melalui keseluruhan proses akademik tersebut, tetapi ketika skripsinya bermasalah juga orang tersebut berpotensi untuk drop out ya di DO karena tidak lulus. Jadi jangan direndahkan ya signifikansi atau pentingnya lembar pengesahan penguji pada skripsi gitu ya. Saya nggak cocoknya di situ sama Profesor Kuncoro ya, meskipun kami ya Profesor Kuncoro dulu dosen UGM ya, emeritus pensiunan, dan saya juga adalah bagian dari Sivitas Akademika UGM yang merupakan alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Jadi kesepahaman bahwa kami justru menyelamatkan UGM itu tidak tercermin dari statementnya Profesor Kuncoro ya. Bisa dipersepsikan kami justru katanya ya saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu dipersepsikan oleh Profesor Kuncoro itu
orang-orang yang justru menghancurkan nama besar UGM gitu loh. Kan bingung ya. Kita butuh UGM yang secara terbuka ya. Seharusnya UGM memiliki roh atau jiwa transparansi akademik gitu, ya kan? Tetapi saya jelaskan bahwa tanggal 15 April ya mereka menanyakan hal yang sama seperti Profesor Kunchoro tadi. Anda siapa? Hak Anda siapa untuk meminta kejelasan akademik dari Joko Widodo? Jawaban saya, ya kalau kami dipandang tidak berhak, kenapa TPUA itu suratnya dibalas? Kan dikirim bersurat TPUA. Terus UGM mempersilahkan kedatangan kami tanggal 15 April. Bahkan tempatnya juga sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM dan dan jamnya kalau nggak salah jam 9 atau jam 10. Artinya apa? Ya, jika mereka memandang kami tidak berhak, ya nggak usah ada jadwal itu harusnya. Jangan seolah-olah diterima, tapi ketika di dalam ditanyakan juga seperti yang ditanyakan oleh Profesor Kunchoro tadi di acara Rossi. Kalian siapa? Apa hak kalian? Mana transparansi akademiknya gitu loh. Ya. Kenapa ditanyakan juga oleh Profesor Kunchoro, kenapa hanya Jokowi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering diulang-ulang oleh para termul juga ya, komentator termul gitu loh. Loh, hak saya ya saya pembayar pajak, warga negara pembayar pajak yang sebelumnya ya pajak saya itu ya dipakai untuk membiayai Joko Widodo dan keluarganya, dan Pak Jokowi itu saya pilih tahun 2014. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, ijazah yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik itu menjadi domain publik. Begitu loh. Ya. Bisa jadi saya mewakili jutaan rakyat ini, gitu loh, yang tidak punya kesempatan untuk menuntut ini, gitu loh. Ya, tapi kan tetap ada masyarakat, walaupun nggak semua. Ya. Ya kalau ditanya siapa saya, ya saya bagian dari masyarakat dong. Gitu loh. Kecuali Pak Jokowi nggak pernah menggunakan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, ya baru saya nggak punya hak. Gitu ya. Itu standing position saya tadi terhadap jawab pertanyaan dari Profesor Kunchoro. Ya kan? Anda siapa? Gitu loh. Ini kan pertanyaan Anda siapa itu seolah-olah ya sudah kita biarkan aja begitu. Gitu loh. Ya. Ini kan untuk Indonesia ke depan supaya sekali lagi KPUD dan KPU itu jangan dong yang kayak gini abu-abu. Lakukan public expose, terutama presiden sebelum melakukan kontestasi. Dibacakan riwayat pendidikannya dan ini ijazahnya gitu. Karena kan dia bakal memimpin ratusan juta Indonesia. Latar belakangnya ya harus jelas. Tetapi kami malah dipersepsikan orang yang membuat rusuh, membuat kegaduhan, ya seperti jawaban termul pada umumnya dikatakan kami justru merendahkan martabat UGM, merusak nama UGM. Loh, saya bingung, ya. Kok, apakah meninggikan nama UGM harus menjilat-jilat UGM, memuja-muji UGM? Kan nggak seharusnya seperti itu. Justru UGM harusnya bangga. Ada alumninya yang mengkritisi, berani mengkritisi Joko Widodo sebagai presiden, kan begitu. Yang kebetulan ijazah yang dipakainya adalah ijazah yang katanya dari UGM gitu ya. Minum dulu. Ya, kalau ditanya hak kita ya masing-masing kita punya hak. Itulah makanya lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ijazah yang sudah dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik itu sudah menjadi domain publik. Karena itu dikecualikan sebagai dokumen privasi gitu. Jadi lalu Profesor Kunchoro mengatakan sebaliknya, apa dasarnya? Apa hak kita? Apakah harus Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta? Kita kan bagian dari rakyat, pembayar pajak, ya. Apapun kita beli sekarang bayar pajak. Ya wajarlah kita, apalagi kami sivitas
tetap merupakan bagian dari Sivitas Akademika UGM. Kecuali data saya dihapus UGM, nggak ada lagi, ya terserah, berarti saya tidak lagi menjadi bagian dari UGM. Ya itu hak mereka sih melakukannya, bisa saja mereka melakukan itu. Ya. Tetapi ya, tendensi kepada kami ya, dengan persepsi bahwa kami merusak nama baik UGM itu saya tidak setuju kepada Profesor Kunchoro Profesor Kunchoro ya tadi ya. Ya, justru seharusnya bangga dong dan harusnya mendesak pihak UGM untuk transparan gitu ya, karena kan rakyat ini kan bertanya-tanya kenapa ya UGM-nya menghindar terus, saya bilang ya, ketika digelar perkara khusus tidak mau head to head, maksudnya di depan kami ada pihak UGM, datangnya di sesi 2 yang kami tidak boleh hadiri ya, terus mana penjelasannya gitu loh. Katanya datang saja nilai baik-baik sama UGM. Saya sudah datang ke Humas minta lihatkan skripsi, enggak bisa juga. Jadi suka-sukanya gitu loh. Suruh datang baik-baik. Tetapi ada jalur formal yang disediakan oleh Barreskrim, UGM sendiri menghindar. Gitu ya. Jadi saya banyak sekali ketidaksesuaian persepsi pendapat saya dengan Profesor Kunchoro, meskipun saya tetap menghormati beliau sebagai dosen senior UGM dong ya kan, saya tetap menghormati karena beliau kan dosen senior UGM ya, tetapi bukan berarti saya menyetujui semua statement atau pernyataan-pernyataan dari Profesor Kunchoro. Ya kalau begitu tidak ada dong perdebatan yang mencerdaskan kalau kita iya-iyakan saja ya kan, iya yang ngapain saya datang kalau begitu ya, saya kan punya standing position sendiri gitu ya. Tapi dengan tuduhan bahwa ada yang mengorkestrasi kami itu juga terlihat konyol ya, dan itu merupakan pernyataan-pernyataan yang sering diungkapkan oleh Sylvester dan lain-lain ya, termasuk Jokowi, ada agenda besar politik, ada tokoh besar gitu. Ya, saya narasi seperti itu sebenarnya malas saya tanggapi, kecuali memang ada bukti yang mereka sampaikan bahwa memang ada orang di balik kami gitu loh. Ya tinggal sebutkan saja biar kami jangan difitnah terus gitu loh. Ya kalau makanya ketika kemarin di iNews saya katakan kalau Jokowi ya dan rekan-rekannya Termul maupun relawan Jokowi bebas-bebas saja memfitnah gitu ya, menuduh. Ada bohir, boleh mereka menuduh. Ada tokoh politik, boleh mereka menuduh, bahkan pakai kode warna biru, boleh mereka menuduh, memfitnah kami. Terus ada tokoh besar politik, boleh mereka memfitnah kami. Ya, sayang saja tim hukum itu tidak melaporkan, harusnya melaporkan itu Joko Widodo dan yang lainnya. Mungkin menurut mereka capek ya. Kalau hal-hal seperti itu harus menguras energi karena kan mereka pro bono. Jadi pengacara yang memang mendedikasikan untuk mengawal kami meskipun mereka punya kegiatan-kegiatan beracara yang lain gitu loh. Jadi kesibukan mereka double-double sekarang ini. Saya memahaminya. Ya. Jadi itulah kesimpulan dari dengan Profesor Kunchoro tadi ya, banyak tidak harus bermusuhan ya, bahkan kami tadi saling berpelukan ya. Setelah sesi selesai ya, semua sesi selesai dalam 4 sesi tadi ya, setelah selesai ya kami tetap berpelukan meskipun argumentasi kami ya berlawanan secara diametral karena saya perlu bukti empirik ya. Jangan menyatakan bahwa pernyataannya Pak Profesor Sofyan Effendi itu tidak berarti hanya karena berdasarkan keterangan dari profesor rekannya di UGM maupun pegawai di UGM, tetapi dibalas hanya juga keterangan ya, oleh Profesor Kunchoro, keterangan dari teman-temannya juga. Artinya kan bernilai sama. Hanya Profesor Kunchoro tidak diintimidasi menyatakan itu, ya kan? Tidak diintimidasi oleh polisi karena memang di satu sisi dengan polisi dan Jokowi gitu ya, meyakini bahwa ijazah Jokowi itu asli dari UGM, Fakultas Kehutanan UGM. Sementara nasib yang berbeda dialami oleh Profesor Sofyan Effendi. Begitu kami podcast, ya, live streaming gitu, langsung Termul ya lewat Jokowi Lovers langsung mengancam untuk melaporkannya. Dan kata Pak Roy Suryo itu kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi
nggak tahu Polda DIY atau Polda Metro, kita nggak tahu. Nah itulah ya, ketika dua orang ini ya, Profesor Kuncoro ya, Ketua Dewan Guru Besar ya, mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM, yang satu Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, menyatakan berdasarkan sama-sama dengan berdasarkan keterangan ya dari pihak-pihak di dalam UGM, tetapi keduanya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ya, Profesor Kuncoro tidak mengalami intimidasi. Ya, sementara Profesor Sofyan Effendi itu mengalami intimidasi. Inilah perbedaan perlakuan. Ya, sebenarnya ya bisa juga Profesor Kuncoro itu dituntut. Kenapa dia mengatakan asli? Ya kan? Sementara tadi beberapa hal saya tanyakan tidak ada. Ya, Profesor Kuncoro menyatakan secara eksplisit, saya melihat dokumen itu. Berarti kan berdasarkan katanya juga kan, keterangan-keterangan dari orang yang dikenalnya. Jadi dua orang ini ya, dua profesor ini, satu yang pernah rektor ya, Profesor Sofyan Effendi, satu yang pernah menjadi ketua guru besar, Dewan Guru Besar. Ya, ini kan harus diperlakukan sama sebenarnya. Meskipun yang sini meyakini asli, yang sini meyakini palsu. Gitu. Ya, tidak ada diskriminasi. Ya kalau memang perlu harusnya Profesor Kuncoro juga diperiksa Polda dong, gitu. Perlakuan yang sama. Kenapa Anda meyakini asli? Bla 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 bla. Kasih jawaban. Jangan yang mengatakan palsu aja di ini. Ya, diperlakukan seperti itu, bahkan diperiksa sampai 12 jam. Ya. Oke pemirsa, itulah dulu tadi ya perdebatan saya. Jadi tidak ada permusuhan. Saya memandang bahwa opini Profesor Kuncoro perlu juga saya kritisi. Sama seperti Profesor Kuncoro bisa mengkritisi argumentasi saya. Ya. Tetapi tidak membuat kami bermusuhan. Nah ada juga ya keinginan saya supaya membukukan ini penelitian kami dengan Bu Tifa dan Pak Roy Suryo. Nah seharusnya itu buku itu disambut baik oleh Profesor Kuncoro gitu loh, bahwa membuktikan bahwa kami ya serius menekuni ini berbasis penelitian gitu loh. Tinggal dibalas saja oleh UGM dengan buku juga, dengan bukti-bukti yang dimiliki. Itulah indahnya perdebatan ini gitu loh. Tetapi janganlah mendiscourage kami, langsung menilai kami bahwa metode Anda salah hanya karena dia mendengar penjelasan dari ahli forensik lain yang dipakai oleh UGM gitu loh. Jangan mendiskreditkan. Ya ayo, ahlinya itu juga ya mewakili UGM misalnya menulis bukunya. Gitu loh. Ya. Tidak ada pertentangan pribadi di sini, sama-sama ayo kita publish buku. Gitu yang bagus ya, tapi jangan langsung menuduh oh itu metodenya salah. Memang siapa Anda gitu mengatakan metode saya salah? Memangnya ahli Anda itu sudah pernah berapa kali menulis buku proyek gitu loh, sudah berapa kali dia langsung mengatakan ini ahli abal-abal. Ya udah, buktikan bahwa Anda ahli tidak abal-abal ya. Saya akan membuktikan saya juga ahli bukan abal-abal. Terserah Anda nanti menilai siapa yang abal-abal. Itu penilaian subjektif, itu terserah, milik Anda sendiri gitu. Tetapi jangan didiskreditkan dulu ya, karena budaya akademik ya Profesor Kuncoro yaitu menulis buku gitu ya. Apalagi ini bukan bidang psikologi yang tidak dikuasai oleh Profesor Kuncoro gitu. Jangan hanya karena mendengar dari metodenya salah. Kalau nanti saya tanya mana yang benar kan bingung, karena bukan keahlian Profesor Kuncoro gitu. Bambang Setiawan, Bang, mohon dibaca email yang saya kirim ke email Bang Simon, ada sedikit info dari saya, mohon Simon. Oke, nanti saya lihat ya. Gitu, harusnya you're welcome. Itu yang saya inginkan, itu bagus. Harusnya itu pendapat atau respon positif dari Profesor Kuncoro. Jangan langsung menilai pendekatannya itu salah, sumber yang salah. Mana sumber yang benar? Gitu. Ya. Mana sumber yang benar? Kalau dikatakan, oh itu diupload di medsos, ya, itulah yang perlu kita jawab. Ya, di akun Dian Sandi, kalau dia mengatakan mengklaim asli,
Kenapa Profesor Kuncoro tidak mengkritisi Dian Sandi? Kok bisa Anda nyatakan asli? Kenapa yang diprotes hanya kami yang menyatakan palsu? Kan tidak fair, gitu loh. Apa metodenya Dian Sandi mengatakan itu asli? Hanya karena dikatakan asli menyenangkan pihak Jokowi langsung tidak diprotes, gitu loh. Nah kami kan menyambut baik itu data yang diupload oleh Dian Sandi. Kenapa enggak? Gitu loh. Karena diklaim asli. Kalau diupload di X kan tidak terkompresi secara signifikan, gitu loh. Jadi apa yang diupload adalah apa yang kami download. Jadi tidak ada distorsi di situ, gitu loh. Ya, janganlah mendiskreditkan langsung menilai metode Anda itu salah. Padahal itu bukan domainnya Profesor Kuncoro kan. Di situ saya kecewanya. Seorang guru besar harusnya very welcome, ya. Harusnya sangat menyenangi, bahkan mendukung jika dituliskan buku itu. Kami menuntaskan buku kami. Gitu Prof. Ya, jadi janganlah hanya karena kami kesimpulan langsung kami didiskreditkan dalam menulis buku dan disimpulkan metode kami salah. Padahal Profesor Kuncoro tidak punya kompetensi untuk itu kan. Biarkanlah publik menilai siapa yang apa buku, makanya saya bilang buku harus dilawan dengan buku, jangan panik gitu loh. Ya. Jangan pendapatnya sama seperti penasihat Kapolri tadi malam. Kan seperti seirama ini Profesor Kuncoro tadi di tayangan Rossi, Kompas TV, sama juga dengan penasihat Kapolri yang Arianto Sutadi kemarin itu ya, malam sebelumnya di iNews dengan mata, metode Anda salah, bla bla bla. Kalau saya tanya metode yang benar juga dia bingung kan, nggak tahu kan. Ya. Jadi mereka menuduh salah, orang salah. Ketika kita minta mana yang benar nggak tahu, gitu. Pokoknya punya lu salah. Kata siapa? Ya katanya si itu, ahlinya itu. Terus ahlimu itu gimana? Bisa nggak saya baca pendapatnya? Gitu di buku mana atau di mana gitu. Kan nggak ada juga, ya. Jadi mau menang-menangan aja karena berada di sisi Jokowi. Terus yang kedua, ya tadi masalah metode. Ya. Terus yang kedua, sumber Anda salah. Sumber Anda tidak benar. Mana sumber yang benar? Coba. Biar kita periksa bersama. Nggak bisa juga dijawab. Tadi juga Profesor Kuncoro juga tanya. Kalau sumber kami salah, mana yang benar? Kan nggak bisa juga jawab. Terus ya jadinya perdebatan kusir. Mengatakan metode kami salah, tapi mana yang benar nggak ada ditunjukkan. Kan mau suka-sukanya hidup ini. Padahal negara ini negara demokratis. Masa hanya kita bertentangan, nggak langsung divonis ya, divonis bahwa Anda itu ini, Anda itu salah, metode Anda itu salah, sumber Anda itu salah. Seperti jawaban Sylvester juga, itu kan sumbernya dari medsos. Dia sendiri nggak tahu apakah sumber aslinya dari mana, tapi percaya diri kali ya, mungkin karena sudah komisaris. Dapat salam tadi dari Pak Roy Suryo di Kejari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, katanya supaya Sylvester menjalani hukumannya 1,5 tahun yang sudah inkrah, kasus fitnah juga ya. Jadi gitulah pemirsa ya, tadi perdebatan itu kurang seru ya, cukup mengecewakan saya karena statementnya katanya berbasis data, tetapi ketika saya beberapa titik itu saya verifikasi ternyata data itu tidak dia lihat gitu secara langsung, tidak dia kaji, cuma dari penjelasan rektor lah, dari penjelasan dekan lah, bla bla bla, ya itu ya sama aja ya, maksudnya berdasarkan keterangan yang ya menurut saya tidak bernilai. Kalau menurut saya ketika mendebat saya itu mempertentangkan bukti yang saya ajukan, tetapi tidak dipertentangkan dengan bukti juga. Saya mengajukan metode tertentu tidak dipertentangkan dengan metodenya sendiri, hanya disimpulkan punya saya salah. Kan itu mau menang-menangan, nggak baik lah itu ya, mau menang-menangan aja.
Arif Kurniawan, maaf, Wakidi bilang kuliah di Fakultas Kehutanan, tapi jurusan ekonomi manajemen. Ngakunya sih skripsinya bertema ekonomi manajemen. Ya itulah. Saya juga bingung ya, mengatakan tidak ada jurusan. Profesor Kuncoro juga tadi tidak ada jurusan, yang ada peminatan. Kan sama aja ya ujung-ujungnya. Jurusan dengan peminatan kan sama, sesuai dengan SK yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan ya. Tetapi yang pasti kan peminatan teknologi kayu pun tidak ada gitu loh. Jurusan teknologi kayu atau peminatan teknologi kayu kan tidak pernah ada, dan itu juga tidak bisa dijawab ya. Jadi ya itulah tadi ya, saya pikir sudah based on data, ternyata based on statement ya, someone else statement. Presiden Prabowo Subianto bukan tuli terhadap informasi fakta ini, tapi para menterinya yang memblokir semua informasi media ke HP atau ponsel Pak Prabowo karena menterinya titipan Jokowi. Ya harusnya nggak boleh dong kayak gitu ya. Ya bisa juga dilakukan ini ya, masalah ijazah Jokowi ini ya. Dan kita telah buktikan palsu dengan metode kami dan akan kami bukukan juga. Itu ya bisa jadi harusnya dilakukan rekonsiliasi nasional atau rembuk nasional ya, bagaimana menyelesaikan ini secara win-win solution gitu ya. Jokowi juga tidak terlalu jatuh harga dirinya, negara juga tidak terlalu jatuh harga dirinya. Nah, gitu. Ya, itu lebih baik ya, karena bagaimanapun sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi. Kecuali ini harusnya diantisipasi oleh KPU pusat terutama ya. KPU pusat harusnya dulu ya yang memverifikasi ini, tapi itu tidak dilakukan. Oke pemirsa, itulah tadi. Coba kalian tonton sekarang, kayaknya sudah tayang itu tayangan Rosi saya dengan Profesor Kuncoro, psikolog dari Fakultas Psikologi UGM. Beliau sudah emeritus atau pensiun ya, dan tidak lagi menjadi dosen UGM. Mungkin dosen UGM tapi informal ya, masih bisa membimbing dan lainnya. Biasanya seperti itu. Oke, sampai jumpa. Tonton dong di itu ya, di tayangan Rosi hari ini, jam ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.